Halo, perkenalkan saya Alvin dari kelompok 3 struktur data. Kali ini Alvin ini mempresentasikan tentang struktur data. Oke, yang pertama anggota kelompok ada Andri Junianto, Elvin Lee sebagai saya, Jeffrey Liu, Davina, Grace Busurianti, Jadi Susanto, dan Vale Angelito. Nah, yang pertama, how to run and use the program data type algorithm Python with the simple data. Yang satu didefinisikan tipe data terlebih dahulu. Ada banyak jenis struktur data seperti list, tag, queue, link, list, and smart tuple. Program algoritma yang akan berjalan berdasarkan input yang diberikan biasanya akan menggunakan loop kondisional. Tiga, memanggil functionnya. Contoh, algoritma ini mencari angka terbesar dalam sebuah list dengan menggunakan coding seperti ini, yaitu mereka akan mengelist itemnya, lalu mengelooping angkanya satu per satu hingga mencapai max number, lalu akan dia di print. Kompleksitas waktu dari algoritma findMax adalah ON, di mana N adalah panjang daftar input. Algoritma ini mengulang list satu kali, membandingkan setiap angka dengan angka maksimum saat ini, dan memperbaharui nilai maksimumnya jika perlu. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan oleh algoritma bertambah secara linear dengan size dari listnya. Kompleksitas ruang dari algoritma findMax adalah 01 yang merupakan ruang konstan. Ini karena algoritma hanya perlu menyimpan angka maksimum yang ditemukan sejauh ini, max number, dan angka sedang di dalam loop keduanya merupakan bilangan bulat dan tidak bergantung pada ukuran list yang diinputkan. Ruang yang digunakan oleh algoritma tidak bertambah seiring bertambahnya ukuran list. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator data. Operator data ini adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi aritmatika, logika, perbandingan, atau manipulasi data lainnya pada nilai atau variabel dalam program. Operator data ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, operator aritmatika. Operator ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lain pada data numerik. Di sini saya sudah membuat dua variabel X bernilai 10, variabel Y bernilai 5. Nah, penjumlahan ditandai dengan tambah, pengurangan disimbolkan dengan kurang, perkalian disimbolkan dengan bintang, pembagian disimbolkan dengan garis miring, sisa bagi disimbolkan dengan persen, perpangkatan disimbolkan dengan bintang-bintang. Penjumlahan yang pertama ini X yang bernilai 10 ditambah dengan Y bernilai 5. Jadi 10 tambah 5, 15. Dan yang kedua pengurangan X dikurang Y kan menghasilkan 5. Perkalian X dikali Y, 10 kali 5, 50. Dan X dibagi Y, 2. Dan sisa bagi dari hasil X dibagi Y. Itu nggak ada. Dan perpangkatan X dipangkat dengan Y, 10 pangkat 5, 100.000. Kemudian operator penugasan. Operator penugasan ini berfungsi untuk memberikan nilai atau tugas pada sebuah variabel. Nilai-nilai ini akan disimpan pada variabel yang dituju untuk digunakan dalam program selanjutnya. Di sini saya sudah membuat 4 variabel. Variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 10, variabel C bernilai 2, variabel D bernilai 4. Simbol yang pertama, tambah sama dengan. Ini berfungsi untuk menambahkan nilai pada variabel. Yang kedua, kurang sama dengan. Ini berfungsi untuk mengurangkan nilai pada variabel. Dan yang ketiga, bintang sama dengan. Ini berfungsi untuk mengalihkan nilai pada variabel. Dan keempat, garis miring sama dengan. Ini untuk membagikan nilai pada variabel. Nah, setelah di run, yang pertama ini akan menambahkan nilai pada variabel A sebesar 3. Jadi variabel A yang awalnya bernilai 5 ditambah 3, setelah di print A-nya akan bernilai 8. Dan yang B akan mengurangkan nilai pada variabel B sebesar 5. Yang B awalnya 10 dikurangi 5 jadi 5. Dan yang C mengalihkan nilai pada variabel C sebesar 2. Jadi 2 dikali 2, 4. Dan yang D membagikan nilai pada variabel D sebesar 2. 4 dibagi 2, silakan 2. Kemudian pada operator perbandingan ini berfungsi untuk membandingkan dua nilai atau variabel, hasilnya akan bernilai boolean. Di sini saya sudah membuat dua variabel X bernilai 5, variabel Y bernilai 10. Operator perbandingan yang pertama sama dengan. Ini berfungsi untuk membandingkan apakah dua nilai atau variabel memiliki nilai yang sama. Dan yang kedua, tanda seru sama dengan. Ini untuk membandingkan apakah dua nilai atau variabel tidak bernilai sama. Dan yang ketiga, lebih kecil. Ini untuk membandingkan apakah nilai atau variabel pertama lebih kecil daripada nilai atau variabel kedua. Dan keempat, besar dari. Ini untuk membandingkan apakah nilai atau variabel pertama lebih besar daripada nilai atau variabel kedua. Dan yang kelima, besar sama dengan. Ini berfungsi untuk membandingkan apakah nilai atau variabel pertama lebih besar atau sama dengan variabel kedua. Dan yang terakhir, kecil sama dengan. Ini berfungsi untuk membandingkan apakah nilai atau variabel pertama lebih kecil atau sama dengan variabel kedua. Nah, setelah code ini di run, X sama dengan Y
5 sama dengan 10, ini tidak, maka akan bernilai false. Dan yang kedua, X tidak sama dengan Y, ya, akan bernilai true. Dan yang ketiga, X bernilai 5 lebih kecil daripada Y yang bernilai 10, ya, maka akan bernilai true. Dan yang keempat, X lebih besar daripada Y, ini tidak, maka akan bernilai false. Dan yang kelima, X lebih besar atau sama dengan Y, nah ini juga tidak, akan bernilai false. Dan yang terakhir, X lebih kecil atau sama dengan Y, nah ini ya, karena 5 lebih kecil daripada 10, maka akan bernilai true. Dan terakhir, operator logika. Operator logika ini berfungsi untuk membandingkan beberapa kondisi dan menghasilkan nilai boolean. Di sini saya sudah membuat dua variabel X bernilai 5, variabel Y bernilai 10. Nah, operator logika ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, logika N. Logika N ini dia akan mengembalikan true jika dua atau semua statement sama-sama benar. Dan jika cuma salah satu yang benar, maka akan bernilai false. Contohnya pada yang contoh pertama ini, statement pertama X sama dengan 5, ini bernilai benar. Dan X lebih kecil daripada Y, ini juga benar. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Dan yang kedua, ya statement X sama dengan 5 ini benar, X lebih besar daripada Y ini salah. Karena cuma salah satu yang benar, maka akan bernilai false. Dan yang kedua adalah logika OR. Logika OR ini dia akan mengembalikan true jika salah satu dan semua statement bernilai benar. Dan dia akan mengembalikan false ketika semua statement bernilai salah. Nah, contoh yang pertama, X sama dengan 4, ini salah. X sama dengan 5, ini benar. Jika cuma satu yang benar, dia akan menilai true. Dan yang kedua, X sama dengan 4, ini tidak benar. X lebih besar daripada Y, ini juga tidak benar. Dikarenakan semuanya tidak benar, maka dia akan bernilai false. Dan yang ketiga adalah logika NOT. Logika NOT ini dia akan membalikkan nilai kondisi. Jika kondisi awalnya bernilai true, maka setelah diberi operator NOT, yang awalnya true akan menjadi false, dan sebaliknya. Contohnya, statement ini X sama dengan 4, ini salah, dan X sama dengan 5, ini benar. Ini menggunakan N. Jadi di N ini jika salah satu yang benar, maka akan bernilai false. Yang awalnya false ketika diberikan not, dia akan menghasilkan true. Jadi pada linear search, kita akan menggunakan data yang sama. Linear search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Jadi apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Time and space complexity dari algoritma ini adalah O1. Jadi di sini dia akan melooping items dari list ini. Jadi dia akan mengecek satu persatu items tersebut apakah sudah sesuai dengan items name dengan items yang akan dicari. Dan bila sesuai, maka dia akan returns item. Tetapi jika tidak, maka ia akan melanjutkan kembali looping sampai berakhir dari list ini. Bila tidak ditemukan, maka return none. Jadi contohnya bila di sini saya mengetik chicken. Chicken itu terdapat pada list yang di atas ini. Maka dia akan print item found dan data dari chicken tersebut akan terpapar. Contoh lagi bila saya mengetik yogurt, yogurt juga terdapat pada list tersebut. Nah, maka data dari yogurt ini akan terpapar. Tapi contoh bila saya mengetik data yang tidak ada di dalam list tersebut, maka dia akan print item not found. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang search algorithm. Search algorithm yang kami tunjukkan adalah dua macam, ada binary search dan linear search. Jadi binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data. Kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data tersebut telah ditemukan. Dan time complexity untuk algoritma ini adalah O log n. Artinya waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menemukan target elemen akan proporsional dengan logaritma dari ukuran input array tersebut. Dan space complexity-nya adalah O1. Dan di sini kami menggunakan data list of grocery item. Jadi kami akan melakukan binary search dengan mencari ID-nya. Di sini ada ID dari 1 sampai 20. Dan setiap item ini akan ada nama itemnya, tanggal expiry, tipe makanan, stok, dan nutrition value-nya. Dan ini adalah algoritmnya. Dan inilah gambaran untuk ID setiap item. Jadi contohnya ini ID 1 sampai ke 20. Jadi cara kerjanya seperti ini. Contohnya ID yang kita ingin cari adalah angka 13. Jadi pertama kita akan mendeklarasikan low sebagai 0. Dan high ini adalah indeks terakhir dari list tersebut. Di kasus ini adalah 20.
Dan loop ini akan terus berjalan selama value low lebih kecil atau sama dengan value high. Jadi value di mid ini pertama adalah 0 tambah 20 dibagi 2, value pertamanya adalah 10. Dan dia akan melakukan pengecekan apabila value mid ini sama dengan value yang kita search. Dan di kasus ini tidak, karena 10 tidak sama dengan 13. Dan selanjutnya dia akan mengecek apakah value ini lebih kecil atau lebih besar. Dan karena 10 lebih kecil daripada 13, yang akan dilakukan adalah low sama dengan mid-nya 10, 10 tambah 1 sama dengan 11. Maka value low akan menjadi 11, dan loopingnya lanjut lagi. Selanjutnya, mid ini akan menjadi 11 ditambah dengan high 20 dibagi 2, dan jika kita bulatin akan menjadi 15. Jadi value mid-nya akan menjadi 15, dan akan melakukan pengecekan apabila mid ini lebih besar atau lebih kecil. Dan karena 15 lebih besar daripada 13, angka yang kita cari, maka value high ini akan berubah. Jadi high sama dengan 15 dikurangi 1. Value high akan menjadi 14. Dan loop ini akan berulang lagi. Dan value low tadi adalah 11, ditambah high sama dengan 14. Dan dibagi 2, terus kita bulatin turun, maka value mid-nya akan menjadi 13. Dan melakukan pengecekan apakah angka mid ini sudah sesuai dengan angka yang kita cari, yaitu 13. Dan di kasus ini sudah benar, maka dia akan mengembalikan item dengan ID 13. Contohnya kita coba run di sini. Search-nya 13, kemudian kita run, dan indeks akan menunjukkan makanan dengan ID 13. Dan contohnya kalau 17, juga sama, ID yang 17. Dan contohnya kita mencari sesuatu yang tidak ada di dalam list tersebut, maka dia akan bilang item with name 26 is not found. Dan di sini kita dapat melihat hasil visualisasi dari grocery store kami menggunakan aplikasi Tableau. Nah, data ini disortir dari tipe makanannya, bulan expired, tanggal expirednya, ID-nya, dan nama makanannya. Dan di sini juga bisa kita melakukan proses filter, mulai dari tanggal, bulan, dan juga dari tipenya, seperti berikut. Kita juga bisa meng-highlight tipe dari makanan tersebut, seperti berikut. Dan jika kita lihat di sini, akan muncul data lebih spesifik atau lebih detail dari makanan tersebut, seperti berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.